Shalom, hai saya Gabriel Senipar dari STT Komene, Jakarta, Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2019, saat ini semester 6. Di sini saya akan membahas tugas UTS PAK dalam masyarakat Majemuk dengan tema toleransi dalam kebinekaan dalam sudut pandang umat Kristian atau umat Kristiani atau umat Kristen. Di sini perlu kita ketahui lebih dahulu adalah Indonesia merupakan negara yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai ras, etnis, budaya, suku, warna kulit, bahasa, dan agama. Majemuk artinya beraneka ragam atau keanekaragaman, berbeda-beda. Negara Indonesia juga adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia memiliki 700 bahasa dan terdapat 1.340 suku bangsa dengan 34 provinsi, memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total penduduk yaitu 273 juta penduduk. Sementara itu Indonesia masih berada di peringkat keempat di dunia dengan atau memiliki 3,51% dari jumlah populasi dunia. Jadi cukup besar penduduk Indonesia. Nah, ini adalah hal yang fantastik tentunya. Semua disatukan dalam Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, dalam kebinekaan itu sendiri artinya adalah beraneka ragam, bermacam-macam suku yang ada, yang mengarah terhadap adanya perbedaan kehidupan. Adanya perbedaan yang dimiliki Indonesia memiliki dampak. Nah, dampak tersebut adalah adanya kelompok yang ingin mengutamakan kepentingan pribadi menjadi masalah yang besar di Indonesia. Lalu terdapat rendahnya pemahaman masyarakat, adanya kurangnya empati, pemahaman tadi terkait dengan pemahaman akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu tadi ada empati yang kurang di bangsa Indonesia. Ini menjadi masalah yang cukup krusial, ditambah adanya dengan radikalisme itu adalah sebuah paham di mana orang atau oknum hendak mengubah ideologi negara dengan cara yang keras atau kekerasan, dengan mengedepankan kekerasan. Ditambah juga adanya gesekan-gesekan terkait dengan perbedaan agama, ras, dan yang lain-lain. Nah, itu cukup menjadi masalah krusial di tengah bangsa Indonesia yang majemuk ini. Nah, akibatnya terciptalah rasis, ujaran kebencian. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah reformasi yang dicanangkan atau bisa diperankan oleh semua individu. Individu dalam hal ini kita juga dapat berperan. Lantas apa peran kita sebagai umat Kristiani dalam menyikapi kebinekaan? Nah, di sini kita dapat mengambil peran. Dalam kebinekaan di tengah keberagaman dibutuhkan sikap persatuan sebagaimana terdapat dalam Pancasila yang dulu digagas oleh para proklamator kita dan tokoh-tokoh kemerdekaan kita. Terutama di sila pertama sampai ke sila kelima itu mencakup pentingnya kebinekaan atau menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dibutuhkan namanya sikap toleransi dalam melaksanakan hal ini. Secara bahasa, toleransi berarti adanya sikap tenggang rasa atau istilahnya ada sikap menghargai, menghormati perbedaan yang ada di antara kita baik itu agama, suku, dan lain-lain. Ada sikap menghargai dan menghormati. Kita harus menghormati dan menghargai, utamanya dimulai dari tokoh-tokoh agama yang ada. Dari tokoh-tokoh agama itu diberikan edukasi kepada umat supaya ada kesadaran untuk menghormati yang ada, perbedaan yang ada, dan mencintai Indonesia dengan segala yang ada di dalamnya. Bukan malah kaum mayoritas mendominasi atau menjustifikasi kaum minoritas. Itu tidak baik dalam menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, kita harus mengedepankan sikap solidaritas atau saling percaya dan menghargai, bukan mendominasi. Bersahabatlah dengan semua yang ada. Meski berbeda, jangan jadikan itu suatu tantangan atau suatu bahaya bagi bangsa kita. Tapi mari ciptakan perbedaan itu menjadi keindahan. Yuk, jangan mudah terpengaruh dengan hoaks atau oknum yang hendak memecah belah bangsa kita. Yuk, cintai bangsa kita dan kearifan lokal yang ada. Teruntuk kita umat Kristiani,
Ayo kita menjaga, mengambil andil dalam menjaga kerukunan, tingkatkan toleransi, ikuti perintah Tuhan, terutama mengasihi sesama. Dalam kitab Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ada banyak landasan ayat lain yang tidak perlu saya sebutkan, tapi kita sebagai orang Kristen yang sudah belajar pendidikan agama, mari kita menciptakan persatuan-kesatuan untuk membawa dampak atau menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita ini. Kesimpulannya adalah dibutuhkan peran dari setiap elemen masyarakat, terkhusus kita umat Kristen yang Tuhan ajarkan kasih. Mari kita harus merepresentasikan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu mari jadikan itu sebagai sarana indah untuk saling melengkapi dan memperindah kemolekan bangsa kita. Akhir kata yang bisa saya sampaikan adalah mari kita jaga dan kawal persatuan dan kesatuan Indonesia dalam kasih yang Kristus ajarkan. Kalau Anda tidak bisa menjadi pembawa damai, setidaknya jangan membuat ketidakdamaian. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.